Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 233, Xiaoyan, Guli, dan yang lainnya saat ini sedang berdiri di aula besar Persatuan Alkemis. Sebagai juara pertemuan besar alkemis dan pahlawan Persatuan Alkemis, Xiaoyan secara alami didorong ke kursi utama oleh Guli. Ketika orang lain yang hadir dan beberapa tetua dari Persatuan Alkemis melihat ini, mereka tersenyum dan mengangguk. Menurut pendapat mereka, mengingat status Xiaoyan saat ini di Persekutuan Alkemis, masuk akal baginya untuk duduk di sana. Haha, lumayan, bocah cilik Yan Xiao. Kamu bisa menyempurnakan pil detail lengkap pada percobaan pertamamu. Haha, bocah tua Modi itu mungkin sangat membencimu sekarang. Hahaha. Setelah semua orang duduk, Jotai langsung tertawa terbahak-bahak. Kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadap Modi. Ketika kata-katanya terdengar, para tetua dari Persekutuan Alkemis yang hadir juga tertawa bersama. Salah satu tetua tanpa sadar berdiri dan memandang Jotai. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan ekspresi heroik. Haha, mengingat kekuatan beberapa dari kalian, bahkan jika Modi sangat berani, dia pasti tidak akan berani membuat masalah. Setelah tetua ini berbicara, para tetua lainnya di sampingnya langsung tersenyum dan mengangguk. Dari sudut pandang mereka, dengan Guli, Cilin, Ochuan dan Jotai, Persatuan Alkemis saat ini sebanding dengan beberapa faksi kelas 2. Bahkan jika Modi memiliki Yanbing dan monster Tuahu, mereka hanyalah dua kaisar setengah bela diri bintang 8. Di sisi lain, mereka memiliki total 3 kaisar setengah bela diri bintang 8. Selain itu, ada juga Jotai dan anggota aliansi alkemis lainnya yang hadir. Bagaimana mungkin Modi berani bertindak gegabah? Namun, ketika Jotai dan yang lainnya mendengar kata-kata ini, ekspresi serius segera muncul di wajah mereka. Ketika dia melihat ekspresi santai dari beberapa tetua, dia mendengus dingin dan menegur mereka. Percaya diri adalah hal yang baik. Namun, jika semua orang memiliki pola pikir yang seperti Anda, bukankah benua ini akan berada dalam kekacauan sejak lama? Teguran keras Jotai menyebabkan ekspresi beberapa tetua berubah. Mereka awalnya mengira Jotai akan memuji mereka sambil tersenyum. Namun, mereka tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti itu. Segera, mereka buru-buru menundukkan kepala dan mendengarkan dengan cermat setiap kata yang diucapkan Jotai. Kali ini, aku telah tinggal di hutan belantara selama 2 bulan lagi. Ini adalah batasku. Aku akan pergi dalam beberapa hari. Dan Penatua Xuan tidak bisa tinggal di Persekutuan Alkemis selamanya. Jika kita berdua pergi, siapa yang akan mengambil alih tempat ini? Ekspresi beberapa sesepuh segera menjadi jelek setelah teguran tanpa ampun lagi. Namun, mereka tidak punya alasan untuk membantah kata-kata yang pertama sifat sombong, dan kekejaman adalah sesuatu yang diketahui semua orang di kota liar kuno. Jika dia benar-benar marah, bahkan Guli pun tidak akan memberinya wajah apapun, apalagi mereka. Baiklah, kalian boleh pergi dulu. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dengan lambaian lengan bajunya, dia membubarkan beberapa tetua dari Persekutuan Alkemis. Ketika beberapa tetua mendengar ini, meskipun posisi mereka di Persekutuan Alkemis cukup tinggi, dan bahkan Guli harus menyerah pada mereka, mereka buru-buru berdiri dan tersenyum meminta maaf ketika mendengar kata-kata Jotai. Mereka tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan di wajah mereka saat mereka dengan cepat meninggalkan aula. Ketika mereka pergi, mereka tidak lupa menutup pintu aula dengan hati-hati. Saat melihat pemandangan ini, Jotai mencibir dan menoleh. Sehubungan dengan kepergian beberapa sesepuh itu, Guli dan Cilin tidak banyak bicara. Sesepuh ini biasanya sedikit mendominasi. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah pilar dari asosiasi alkemis. Sebagai presiden, Guli tidak bisa berkata banyak. Sekarang mereka diberi pelajaran oleh Jotai. Itu sesuai dengan keinginannya. Xuan tua tersenyum tipis menghadapi ini. Kilatan berkedip di matanya. Tapi matanya tidak pernah lepas dari Xiaoyan. Bagi Penatua Xuan, satu-satunya alasan dia duduk di sini adalah karena hubungannya dengan Xiaoyan. Meskipun Jotai sekarang adalah anggota Persekutuan Alkemis, di mata Penatua Xuan, dia bukanlah siapa-siapa. Dalam hal manajemen, Xiaoyan masih belum pandai dalam hal itu. Ketika dia melihat beberapa orang pergi, Xiaoyan langsung menatap Jotai dan tersenyum ketika dia berbicara. Haha, aku tidak menyangka tetua Zhou masih berada di kota liar kuno. Kupikir kamu sudah pergi. Pada titik ini, Guli juga mengalihkan pandangannya dengan ekspresi bingung. Dalam hatinya,
Dia juga sangat bingung. Saat itu, dia secara pribadi melihat Shotai meninggalkan kota liar kuno. Hari ini, dia tidak menyangka Shotai masih berada di kota. Terlebih lagi, dia muncul di saat yang sangat krusial. Haha, nak, kamu benar. Secara logika, aku masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, dan seharusnya sudah pergi sejak lama. Namun, saya mendengar bahwa Luo yang lebih tua telah membelah Anda. Hal ini menggelitik rasa ingin tahu saya. Jadi saya memutuskan untuk kembali. Namun, aku tidak memberitahumu. Hahaha. Tapi sepertinya ada baiknya aku tidak memberitahumu. Kalau tidak, bocah tua Modi itu akan benar-benar berani berperilaku kejam di kota liar kuno. Ketika mereka mendengar kata-kata Shotai, mereka bertiga langsung mengerti. Namun, ketika Guli melihat ke arah Shotai, ada ekspresi suram di wajahnya, ekspresi di matanya. Dari waktu ke waktu, tatapannya juga akan melirik lencana di tangan Shotai yang diliputi kilo logam. Itu adalah lencana identitas yang diberikan oleh persekutuan alkemis kepada Shotai. Yang terakhir juga memperhatikan hal ini dan kilatan melintas di matanya. Setelah itu, dia dengan santai tersenyum dan dengan santai melemparkan lencana itu ke arah Guli. Tangan Guli menangkap lencana yang terbang ke arahnya. Wajahnya muram saat dia mengangkat matanya untuk melihat Shotai. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa Anda telah diundang untuk bergabung dengan Persatuan Alkemis." Shotai tersenyum ketika mendengar ini. Kelopak matanya sedikit turun saat dia mengangguk. Dalam hatinya, dia tahu bahwa bergabung dengan Persatuan Alkemis adalah sesuatu yang telah dinanti-nantikan Guli. Hampir sepanjang hidupnya, sangat disayangkan bahwa keterampilan alkimianya berhenti di peringkat 2 alkemis. Dia tidak bisa berkembang selama bertahun-tahun. Persyaratan minimum untuk bergabung dengan Alchemist Guild adalah menjadi alkemis peringkat 4. Jika Guli tidak bisa mencapai peringkat 4 dalam keterampilan alkimianya, dia tidak akan pernah bisa bergabung dengan Persatuan Alkemis. Adapun undangan Shotai, itu bukan karena Shotai ingin bergabung dengan Persatuan Alkemis. Itu karena bakat alkimianya terlalu menakutkan sehingga Persatuan Alkemis mengambil inisiatif untuk memberikan ranting zaitun kepadanya. Ketika Xiaoyan melihat adegan ini dan mendengar tentang Persekutuan Alkemis berkali-kali, dia merasa penasaran. Dia sedikit mengernyit. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiaoyan memandang Shotai dan bertanya dengan nada penuh rasa ingin tahu. "Senior Zhou, bolehkah saya bertanya, apakah persekutuan alkemis yang Anda sebutkan tadi adalah faksi lain yang dibentuk oleh para alkemis?" Ketika kata-kata Xiaoyan keluar, ekspresi semua orang yang hadir, termasuk penatua Xuan, sedikit berubah. Ekspresi mereka dipenuhi keheranan yang tak terlukiskan. Mereka memandang Xiaoyan seolah-olah sedang melihat alien. Sudut mulut Gule dan Cilin bergerak-gerak hebat. Mereka pernah mendengar Xiaoyan berkata bahwa dia baru saja meninggalkan gunung. Oleh karena itu, dia tidak mengenal dunia luar. Namun, mereka tidak mengira dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang persekutuan alkemis. Dia bahkan menebak faksi macam apa itu. Alis Elder Xuan terjalin erat pada saat ini. Dia tidak menyangka Xiaoyan tidak mengetahui faksi macam apa persekutuan alkemis itu. Namun, jika ini masalahnya, lalu apa yang terjadi dengan teknik Dou yang hanya dimiliki wilayah tengah pada Xiaoyan? Bab 234. Setelah penjelasan umum dari kelompok Rotai, Xiaoyan akhirnya memiliki pemahaman umum tentang aliansi alkemis yang agak tidak bisa dijelaskan. Xiaoyan awalnya berpikir bahwa aliansi alkemis seharusnya didirikan oleh faksi tertentu di wilayah selatan. Hal ini karena aliansi biasanya dibentuk oleh 2 atau lebih faksi berbeda yang bergabung bersama. Misalnya, aliansi Istana Langit di benua Doki dibentuk oleh banyak faksi yang bekerja sama. Namun, setelah mendengar penjelasan Shotai, Xiaoyan merasa sedikit terkejut. Ini karena Alchemist lain sebenarnya adalah faksi yang tergabung dalam Pil Tower. Apalagi aliansi semacam itu tersebar di berbagai provinsi besar di benua itu. Misalnya, wilayah barat yang akan dituju Xiaoyan memiliki aliansi alkemis. Semua asosiasi alkemis di setiap provinsi berada di bawah kendali aliansi alkemis. Mereka berlapis satu sama lain. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa lebih terkejut adalah bahwa aliansi alkemis ini tidak hanya didirikan oleh Pil Tower, tetapi mereka juga dikelola secara pribadi oleh Pil Tower. Setidaknya setengah dari eselon atas aliansi berasal dari markas besar Pil Tower di wilayah tengah. Sebuah faksi super di benua itu akan benar-benar menyebarkan kekuatannya ke perbatasan benua, tempat yang terpencil dan tandus, dan membangun sebuah faksi baru yang tidak signifikan. Hal ini memang menyebabkan cukup banyak orang yang merasa sangat ragu di dalam hatinya. Di atas permukaan, tindakan semacam ini memang merupakan Pil Tower yang memperluas faksinya sendiri,
menyebabkannya menjadi lebih kuat. Ini mungkin tidak terlihat menjadi masalah. Tapi jika dipikir-pikir, dengan kemampuan absolut menara pil untuk mengumpulkan orang, mereka tidak perlu menggunakan tindakan seperti itu jika mereka benar-benar ingin memperluas faksi mereka. Mereka cukup menggunakan nama Pil Tower untuk mengumpulkan para ahli dari seluruh penjuru. Dengan cara ini, tidak akan lama lagi banyak ahli akan mengambil inisiatif untuk bergabung dengan Pil Tower. Lagi pula, tidak ada yang akan menolak undangan dari faksi nomor 1 di benua itu. Namun, dari situasi aliansi alkemis saat ini, tampaknya mereka tidak memperluas faksi mereka. Sebaliknya, mereka seolah menjaganya. Aliansi alkemis tersebar di setiap provinsi di benua ini, menambahkan asosiasi alkemis di berbagai kota. Itu seperti jaringan faksi yang sangat besar yang mencakup seluruh benua Yuanwu. Meski mereka telah merekrut cukup banyak alkemis, mereka akhirnya bercokol di satu tempat. Mereka tidak seperti faksi lain yang berkembang begitu saja. Sebaliknya, mereka terus mengumpulkan kekuatan mereka. Seperti naga besar yang tersembunyi. Begitu naga tersembunyi ini keluar dari jurang, pasti akan membuat dunia takjub. Selain itu, peraturan aliansi alkemis juga sangat ketat. Mereka yang bisa direkrut oleh aliansi alkemis adalah para ahli yang sangat kuat, atau alkemis tingkat tinggi. Persyaratan rekrutmen mereka untuk alkemis menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara sejuk. Persyaratan minimum aliansi alkemis adalah menjadi alkemis peringkat 4. Seorang alkemis tingkat ini, ditempatkan di seluruh provinsi, adalah sosok yang memainkan peran penting. Namun, persyaratan terendah mereka sudah berada pada level ini. Orang hanya bisa membayangkan betapa tingginya standar rekrutmen para ahli tersebut. Ketika dia berbicara sampai saat ini, Xiaoyan tentu saja memiliki keraguan tentang kata-kata Zhoutai. Karena kriteria rekrutmen aliansi alkemis sangat tinggi, dengan tingkat alkemis peringkat 3. Tampaknya dia tidak memenuhi persyaratan terlepas dari apakah itu kekuatan atau keterampilan alkemisnya. Zhoutai sudah menduga ini. Secara logika, dengan kemampuan alkemis peringkat 3, dia tidak memiliki kualifikasi untuk direkrut oleh aliansi alkemis. Namun, selalu ada pengecualian. Selama bakat seseorang mencukupi, lupakan cabang Pil Tower ini. Bahkan markas Pil Tower pun akan tergoda olehnya. Inilah alasan mengapa Zhoutai direkrut secara khusus oleh aliansi alkemis. Itu juga karena Modi, Yan Bing dan yang lainnya menyadari hal ini sehingga mereka menyerah begitu cepat. Setelah meninggalkan aliansi alkemis, Xiaoyan melewati kerumunan yang padat dan memilih jalan yang lebih jauh. Dia mengangkat matanya untuk melihat langit yang semakin gelap. Tubuh lurus Xiaoyan akhirnya rileks pada saat ini. Xiaoyan telah menjadi juara pertemuan besar alkemis. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengejutkan dunia dengan satu prestasi, menambahkan reputasi yang dia ciptakan di kota kuno yang buas ini. Bagian depan aliansi alkemis sudah dikelilingi oleh kerumunan orang. Seluruh aula depan aliansi alkemis penuh sesak. Yang terlemah di antara orang-orang ini adalah kaisar setengah bintang semu. Selain itu, ada 30 hingga 40 setengah kaisar elit yang hadir. Kekuatan semacam ini cukup untuk bersaing dengan beberapa faksi kecil dan menengah. Orang-orang ini semuanya berasal dari beberapa klan dan faksi di kota kuno yang buas ini dan kota-kota sekitarnya. Biasanya, mereka bisa dianggap sebagai faksi yang bisa mengguncang suatu wilayah. Bahkan aliansi alkemis tidak punya pilihan selain memberikan perhatian pada beberapa dari mereka. Namun, mereka semua berkumpul di sini hari ini dengan senyuman sederhana di wajah mereka. Mereka semua tersenyum hangat ketika menghadapi para tetua biasa dari aliansi alkemis. Namun, bagaimana mungkin para tetua itu tidak tahu bahwa orang-orang ini semua ada di sini demi Xiaoyan? Jika bukan karena Xiaoyan telah mengalahkan Modi di rapat besar dan menyempurnakan pil lengkap tingkat D, orang-orang ini tidak akan terburu-buru datang ke sana. Terlebih lagi, mereka tidak akan memperlakukan mereka dengan rendah hati. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah ketika mereka memblokir pintu depan dengan harapan bisa melihat Xiaoyan, Xiaoyan diam-diam sudah pergi melalui pintu belakang. Tidak mungkin bagi mereka untuk melihat Xiaoyan hari ini. Xiaoyan mengangkat bahunya tentang bagaimana menghadapi orang-orang ini. Dia langsung melemparkan masalah ini ke Guli dan yang lainnya. Hati Guli dan Kailin dipenuhi ketidakberdayaan. Namun, karena Xiaoyan sudah pergi, ada baiknya mereka menguatkan diri. Sudut mulut Xiaoyan perlahan terangkat menjadi senyuman saat dia berjalan di gang kosong. Dia mengulurkan tangannya dari balik lengan bajunya. Sebuah gulungan kuno diam-diam tergeletak di telapak tangannya. Gulungan ini adalah hadiah yang telah ditetapkan Guli untuk pertemuan besar alkemis ini. Ini adalah formula pil tingkat D yang seharusnya disempurnakan oleh Wei Yi. Namun, kini pil itu telah mendarat di tangan Xiaoyan. Saat ini,
Formula pil tingkat di tangan Xiaoyan, dan yang diperolehnya dari Heimu berjumlah total 5 gulungan. Meskipun jumlah ini tidak dianggap besar, kemungkinan besar asosiasi alkemis Guli memiliki sepertiga saham mereka. Bagaimanapun, asosiasi alkemis hanyalah cabang dari Pil Tower. Tidak mudah mendapatkan formula pil di tier. Selain itu, asosiasi alkemis lainnya menghalangi mereka dan mereka saling menginginkan. Oleh karena itu, jumlah formula pil di tier sangat sedikit. Oleh karena itu, jumlah formula pil di tier sangat sedikit. Oleh karena itu, tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa Xiaoyan memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya. Setelah pulih, Xiaoyan menyimpan gulungan kuno itu dengan satu tangan. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat terbang menuju bagian selatan kota. Saat ini, nama Xiaoyan bergema di seluruh hutan belantara. Penginapan itu tidak lagi aman. Jika tebakan Xiaoyan benar, pasti ada seseorang yang menunggunya untuk mengambil umpan. Oleh karena itu, selain lantai 6 Pavilion Yunyin, satu-satunya tempat lain yang bisa dikunjungi Xiaoyan di kota hutan belantara kuno ini kemungkinan besar adalah tempat Luo Tua. Sebagai perbandingan, energi alami dalam dunia jua ginseng bahkan lebih kaya. Untuk seorang maniak pelatihan seperti Xiaoyan, tentu saja itu adalah tempat terbaik untuk dikunjungi. Sekali lagi tiba di halaman kecil ini, Xiaoyan tidak lagi memiliki sikap hati-hati yang sama seperti saat pertama kali dia datang. Tubuhnya bergerak dan dia mengambil langkah besar ke halaman. Setelah memasuki halaman kecil, sebuah pintu kayu di halaman dalam menghalangi jalan Xiaoyan. Meski begitu, langkah kaki Xiaoyan tidak berhenti sama sekali. Seolah-olah dia menganggapnya bukan apa-apa. Ketika tubuh Xiaoyan melakukan kontak dengan pintu, riak energi misterius melingkar menyebar dari pintu. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan juga memasukinya. Bersambung ke bab selanjutnya.